Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Piradia dengan NIM 1G12303. Kelas siap pada mata kuliah Mesin Learning. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Machine Learning, di mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan sistem yang sudah saya buat sebelumnya, yakni Clinical AI Ultimate, sistem klasifikasi rekomendasi obat yang tepat berdasarkan profil klinis pasien yang dibangun dengan menggunakan algoritma GPM, dengan membandingkan algoritma GPM dengan Chatboost dan juga XGBoost. Nah, mari kita mulai dari latar belakang mengapa uh, saya membangun sistem ini. Nah, jadi teman-teman, kondisi di lapangan saat ini, dokter itu dituntut untuk bisa menganalisis banyak parameter medis secara sekaligus dengan waktu yang diberikan cukup singkat. Nah, masalahnya adalah uh, batasan kognitif dari si dokter itu sendiri. Ketika nanti dokternya mengalami kelelahan, misalnya, resiko human error itu bisa lebih tinggi untuk terjadi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah salah resep obat yang berujung pada komplikasi hingga melayangnya nyawa pasien yang seharusnya bisa kita selamatkan. Nah, berangkat dari urgensi inilah saya menawarkan solusi sistem cerdas pendukung keputusan yang saya beri nama Clinical AI Ultimate, di mana sistem ini itu bekerja dengan mengotomatisasikan analisis ke-10 parameter klinis pasien secara komputasional. Nah, untuk memastikan rekomendasi obat yang diberikan oleh sistem ini akurat, model ini dibangun dengan menggunakan algoritma machine learning tingkat lanjut, yang secara spesifik itu saya menggunakan algoritma gradient boosting. Namun, teman-teman sekalian, algoritma gradient boosting walaupun canggih itu tidak bisa dipakai kalau misalnya kita tidak memiliki data medis yang valid. Nah, oleh karena itu di sini saya melakukan tahapan data acquisition dan data understanding terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan dataset rekam medis historis yang berisi 15.000 data pasien yang memiliki 10 parameter seperti umur, rasio, gender, dan lain sebagainya, untuk nantinya bisa memprediksi 5 jenis obat. Namun, teman-teman, ketika saya melakukan eksplorasi, di sini ternyata dataset yang saya pakai itu memiliki ketimpangan kelas, di mana kelas hidroklorathiazid ini memiliki dominasi yang tinggi dibanding dengan kelas obat yang lain. Nah, tentu saja ini akan menjadi masalah bagi model kita nantinya karena bisa menyebabkan model kita itu menjadi malas menebak begitu. Yang ini kita harus atasi di proses data preprocessing nanti. Namun sebelum kita melakukan data preprocessing, kita perlu melakukan penyiapan lingkungan komputasi terlebih dahulu. Di sini saya menyiapkan library-nya, menyiapkan pustaka yang saya butuhkan, kemudian barulah saya membuat file data medisnya itu ke dalam sistem. Nah, setelah berhasil semua, itu saya melakukan eh, tahap selanjutnya, yakni saya melakukan inspeksi integritas datanya, memeriksa masalah-masalah datanya itu apa. Nah, ternyata masalahnya itu bukan duplikat ataupun missing value, tapi data tidak seimbang tadi. Oleh karena itu, di sini saya melakukan preprocessing data dengan melakukan label encoding. Baru setelah itu saya melakukan standar scaler untuk menyamakan rentang skala seluruh fitur yang ada. Tujuannya jelas untuk mencegah supaya model kita ini tidak bias. Selanjutnya kita melakukan eksplorasi data analis, di mana di sini saya memetakan demografi dan melihat hubungan dari semua parameter. Baru setelah itu saya juga melihat korelasinya dengan menggunakan Spearman, supaya saya melihat hubungan antar parameter dengan variabel target ini, apakah hubungannya kuat atau bagaimana.
Nah, setelah semuanya sudah selesai, tahap edaknya, di sini ada bukti visualnya, bisa dilihat teman-teman. Baru setelah itu di sini kita melakukan proses data splitting. Di sini saya data splittingnya itu menggunakan 3 skenario, yakni ada rasio 70-30, 80-20, dan 90-10. Gunanya apa? Gunanya untuk menguji model kita nantinya, apakah dia tetap kuat di berbagai rasio tersebut atau tidak. Di sini saya menerapkan teknik stratified splitting juga, mengingat data kita tadi kan tidak seimbang. Jadi dengan menggunakan model metode ini, sistem kita itu dipaksa untuk membagi proporsi data yang minoritas tadi itu secara adil ke dalam data latih dan data uji kita. Nah, selanjutnya kita melakukan hyperparameter tuning. Di sini saya membandingkan 3 variabel yakni XGBoost, Lightboost, dan Chatboost. Tujuannya untuk melihat mesin mana yang paling cerdas di antara ketiga algoritma ini. Untuk hyperparameter tuningnya di sini tuh saya masih menggunakan hyperparameter bawaan, tapi karena ini beresiko overfitting, jadinya di sini saya melakukan metode optimasi random size search CV. Jadi singkatnya metode ini tuh menugaskan mesinnya untuk mencari kombinasi setelan yang terbaik itu seperti apa. Jadi nanti kecepatan belajarnya atau seberapa dalam ia harus menganalisis data itu dia akan mencari sendiri. Nah, baru setelah itu langkah selanjutnya saya melakukan model evaluation, di mana di tahap ini saya tuh menguji ketiga model tadi itu dengan menggunakan unseen data atau data rekam medis yang belum pernah dilatih sebelumnya, yang belum pernah dipelajari oleh mesin sebelumnya. Dimana mengingat kita punya data yang timpang ya, tadi kan kita punya data yang timpang. Di sini saya tidak mengandalkan akurasi yang tadi, akurasi globalnya, untuk memastikan model ini bisa adil di seluruh varian obat, termasuk di kelas obat yang sedikit tadi. Bukti visualnya bisa dilihat pada conversion matrix pada layar. Dan selanjutnya kita ke bagian arsitektur deployment. Dan di sini untuk antarmukanya, untuk frameworknya itu yang saya pakai adalah Gradio, karena dia ringan, di mana Gradio ini adalah salah satu framework yang berbasis Python ya. Terus kemudian algoritma yang saya pakai itu adalah LightGBM, karena kan tadi semua itu rata-ratanya itu 99% ya. Jadi di sini saya memutuskan karena tingkat akurasinya hampir-hampir mirip, di sini saya memutuskan untuk mengambil LightGBM sebagai algoritmanya. Nah, cara kerjanya itu sistemnya itu cara kerjanya gampang. Jadi dokter itu nantinya tinggal memasukkan parameter-parameter medis yang ada yang sudah dicek sebelumnya, terus nanti sistem akan memberikan rekomendasi obat berdasarkan apa yang diinputkan oleh tenaga medis tersebut. Nah, kita lanjut ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya yang bisa diambil adalah rata-rata dari ketiga algoritma itu tadi tidak jauh berbeda, rata-ratanya semua adalah 99,1%. Kemudian pengujian pada berbagai rasio data itu membuktikan bahwa sistem ini tetap stabil di berbagai rasio. Baik itu saya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.